Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sultan Abigail dari Prodi Teknik Mesin Kilang PMK Migas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Kajian Teoritis Teknologi Termoelektrik Peltier TH1 12706 untuk sistem pendingin dan pemanas air berkelanjutan. Untuk pembahasannya ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian tanya jawab. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan sistem pendingin dan pemanas yang efisien dan ramah lingkungan, terutama di sektor rumah tangga dan industri migas. Selama ini, masih banyak sistem konvensional yang menggunakan refrigeran berbahaya dan membutuhkan perawatan yang tinggi. Teknologi termoelektrik berbasis efek Peltier ini menjadi alternatif menarik karena tidak menggunakan refrigeran, minim perawatan, dan multifungsi. Bisa sebagai pendingin sekaligus sebagai pemanas. Namun, tantangannya masih ada pada efisiensi perpindahan panas dan keterbatasan konveksi alami. Tujuannya dari penelitian ini adalah menganalisa performa dari modul Peltier dalam sistem pendingin dan pemanas air berbasis konveksi alami, serta menilai efisiensinya melalui nilai dari coefficient of performance. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimen. Modul Peltier berkapasitas 12 volt dan 6 ampere dipasang pada heatsink aluminium menggunakan thermal paste untuk memaksimalkan kontak panas. Untuk sistemnya sendiri terdiri dari dua bak air terpisah. Yang satunya untuk air dingin berisi 4 liter, yang satunya lagi untuk air panas berisi 5,05 liter. Media air bersentuhan langsung dengan heatsink, jadi perpindahan panas terjadi murni lewat konveksi alami, tanpa bantuan kipas ataupun pompa. Parameter yang saya ukur adalah temperatur di kedua sisi heatsink, temperatur air, serta tegangan dan arus listrik setiap 10 menit selama 120 menit pengujian. Metode ini sejalan dengan gambar atau skema yang akan saya tampilkan kemudian pada slide selanjutnya, di mana terlihat nanti alur kerja modul Peltier dari sisi panas maupun ke sisi dingin. Lanjut, hasil dan pembahasan. Gambar yang terlihat di sini adalah skema prinsip kerja modul termoelektrik Peltier. Dari sini bisa kita pahami bagaimana arus mengalir melalui dua material semikonduktor tipe N dan tipe P. Elektronnya bergerak menuju sisi dingin, sementara di sisi P bergerak pada arah panas. Akibatnya terjadi penyerapan kalor di sisi dingin dan pelepasan kalor di sisi panas. Secara hasil, modul Peltier yang digunakan mampu menciptakan perbedaan suhu sekitar 24 derajat Celcius antara dua sisi tersebut, yaitu temperatur sisi dingin yang stabil di 21 derajat Celcius dan sisi panas mencapai 45 derajat Celcius, menandakan efek Peltier bekerja dengan baik. Selanjutnya, pada tabel yang ditampilkan, terlihat data perubahan temperatur dari waktu ke waktu. Dari menit 0 hingga menit 120, suhu sisi panas naik dari 27 derajat menjadi 45 derajat Celcius. Sementara sisi dingin turun dari 27 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Perbedaan suhu dengan delta T sebesar 24 derajat Celcius mulai stabil setelah menit ke-60. Artinya, sistem sudah mencapai keadaan steady state. Dari data ini bisa saya simpulkan bahwa modul Peltier bekerja stabil secara termal, dan perpindahan panas berlangsung efektif sepanjang durasi pengujian. Selanjutnya, pada tabel berikut, saya tampilkan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik selama pengujian. Nilainya cukup konsisten, di sekitaran 11,9 hingga 12,6 volt, dengan arus antara 3,18 sampai dengan 3,33 ampere. Konsistensi ini menandakan bahwa resistansi internal modulnya stabil, dan konsumsi daya rata-rata sistem sekitar 40 watt. Dari data tersebut, saya sudah menghitung coefficient of performance atau COP dengan hasil bahwa COP pendinginan sebesar 0,41, COP pemanasan sebesar 1,55, dan COP kombinasi 1,96. Dari nilai COP ini, COP pemanasan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa proses pelepasan kalor lebih efisien dibandingkan pendinginan. Dengan kata lain, sistem ini lebih unggul untuk fungsi pemanas air. Berikutnya, di gambar berikut bisa kita lihat proses konveksi alami di sekitar heatsink. Pada gambar ini terlihat jelas arah sirkulasi fluida. Air panas bergerak naik, sementara air dingin bergerak turun. Fenomena ini menyebabkan perpindahan panas yang bersifat lokal, di mana suhu air yang jauh dari heatsink tetap berada di sekitar 27 derajat Celcius. Artinya, sistem dengan konveksi alami memang efisien karena tanpa komponen tambahan, tapi belum mampu membuat suhu air merata di seluruh volume. Untuk itu, desain heatsink bisa dioptimalkan lagi, misalnya dengan memperlebar permukaan sirip atau menggunakan material dengan konduktivitas yang lebih tinggi. Terakhir, pada bagian pembahasan ini, saya menampilkan gambar yaitu grafik perubahan temperatur sisi panas dan dingin selama pengujian.
Dari grafik terlihat bahwa sistem mencapai kondisi steady state sekitar menit ke-60 dan kemudian stabil hingga menit 120. Hal ini membuktikan bahwa sistem termoelektrik yang saya rancang ini bekerja stabil dan dapat diandalkan untuk jangka waktu operasi yang cukup panjang. Selain itu, karena sistem ini menggunakan tegangan DC 12 volt, maka sangat memungkinkan diintegrasikannya dengan panel surya untuk menciptakan konsep zero emission cooling and heating system. Lanjut, sebagai kesimpulan, sistem termoelektrik berbasis modul Peltier berhasil menghasilkan perbedaan temperatur sekitar 24 derajat Celcius dengan operasi stabil selama 120 menit. Sisi dingin mencapai 21 derajat Celcius, sedangkan sisi panas mencapai 45 derajat Celcius. Nilai COP menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi pada pemanasan dibanding dengan pendinginan, yaitu 1,55 untuk pemanasan dan 0,41 untuk pendinginan. Metode konveksi alami terbukti cukup efektif tanpa komponen mekanis, meski distribusi panasnya yang masih terbatas di sekitar heatsink. Untuk kedepannya, sistem ini masih bisa dikembangkan menggunakan material heatsink yang lebih konduktif, serta integrasi dengan energi terbarukan seperti panel surya, agar benar-benar mendukung konsep zero emission. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.